Di tengah kemegahan zaman kerajaan Nusantara, lahirlah seorang anak dari pasangan bangsawan dan ulama. Namanya Syarif Hidayatullah, kelak dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Ia dilahirkan sekitar tahun 1448 M di Mesir, namun kemudian dibesarkan di Cirebon, tanah leluhur dari ibunya. Ibunya, Nyai Rara Santang, adalah putri dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, sedangkan ayahnya, Syarif Abdullah, adalah seorang bangsawan dan ulama dari Timur Tengah. Garis keturunan yang mulia ini menjadi landasan kuat bagi kepribadian Syarif Hidayatullah yang kelak tumbuh sebagai pemimpin agung. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan luar biasa. Di usia muda, ia telah menghafal Al-Quran dan menguasai berbagai ilmu agama serta strategi pemerintahan. Ia belajar di bawah bimbingan ulama-ulama besar di Makkah dan Mesir sebelum kembali ke tanah Jawa dengan tekad menyebarkan Islam secara damai. Kembalinya Syarif Hidayatullah ke tanah Sunda bukan sekadar pulang kampung, ia datang membawa misi dakwah yang besar. Tanah Jawa kala itu masih kuat dengan ajaran Hindu-Buddha dan pengaruh kerajaan-kerajaan lokal yang masih menganut kepercayaan lama. Namun ia tidak datang dengan pedang dan kekerasan, ia datang dengan senyum dan ilmu. Di Cirebon, ia mulai mendirikan pesantren, mengajarkan ilmu agama, bahasa Arab, serta seni dan budaya lokal sebagai media dakwah yang lembut tapi mengakar. Pendekatannya yang halus dan menghormati tradisi lokal membuatnya cepat diterima oleh masyarakat. Ia bahkan memperkenalkan kaligrafi Arab dalam motif batik Cirebon yang kini dikenal sebagai Megamendung, sebuah warisan budaya Islam yang melekat pada seni lokal. Karismanya menyebar cepat ke berbagai wilayah. Tokoh-tokoh lokal dan bangsawan mulai mendekat, tertarik oleh ajarannya yang damai dan logis. Ia tidak memaksa, tapi meyakinkan, tidak menghakimi, tapi memeluk dengan akhlak mulia. Ia dikenal tak hanya sebagai pendakwah, tetapi juga sebagai negarawan. Cirebon pun tumbuh menjadi pusat peradaban baru yang islami namun tetap menjunjung tinggi budaya Sunda. Kota itu berkembang pesat di bawah kepemimpinan spiritual dan politiknya. Ia juga menjalin hubungan erat dengan para wali lainnya, seperti Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Dalam Dewan Wali Songo, Sunan Gunung Jati dikenal sebagai juru damai dan pemersatu antar daerah yang sempat berselisih paham soal pendekatan dakwah. Sunan Gunung Jati juga dikenal karena peranannya dalam mendamaikan dua kekuatan besar saat itu, Demak dan Pajajaran. Ia sadar bahwa Islam tidak bisa berkembang di tanah yang terpecah dan penuh konflik. Maka ia berusaha menjembatani perbedaan demi persatuan. Ia menikah dengan putri dari Kerajaan Demak, sebagai simbol penyatuan antara dua kekuatan. Dari pernikahan ini lahirlah penerus dakwah yang tangguh. Peranannya sebagai menantu Raja Demak juga memberinya kekuatan politik yang sah dan diterima luas. Namun ia tidak terlena oleh kekuasaan. Ia tetap tinggal di Cirebon, lebih memilih menjadi pemimpin spiritual daripada raja duniawi. Ia tahu bahwa kekuasaan sejati bukan di istana, tetapi di hati umat. Dalam usahanya memperluas dakwah, Sunan Gunung Jati pun melibatkan para seniman dan budayawan. Ia menyadari bahwa jiwa manusia bisa tersentuh lewat lagu, tari, dan wayang. Maka ia mengislamkan banyak elemen budaya menjadi media dakwah yang ampuh. Wayang golek diubah dengan kisah-kisah para nabi dan sahabat. Lagu-lagu rakyat dilantunkan dengan lirik-lirik Islami. Bahkan gamelan pun digunakan dalam acara keagamaan, menciptakan harmoni antara iman dan seni. Masyarakat pun tidak merasa kehilangan jati diri. Justru mereka merasa Islam mendekat, bukan menjauhkan. Sunan Gunung Jati berhasil membuktikan bahwa dakwah tidak harus melawan budaya, tapi menyatu dalam ruhnya. Di masa kepemimpinannya, Sunan Gunung Jati tidak hanya memajukan Cirebon secara spiritual dan ekonomi, tetapi juga memperkuat sistem sosial masyarakat. Ia membentuk Dewan Penasihat yang terdiri dari para ulama dan tokoh masyarakat untuk membantu pengambilan keputusan penting. Ini menciptakan pemerintahan yang partisipatif dan tidak otoriter, menjadikannya pelopor sistem musyawarah di tingkat kerajaan. Ia menekankan pentingnya keadilan dalam kehidupan bernegara. Dalam setiap perselisihan, baik antar rakyat maupun antara bangsawan, ia selalu memastikan hukum ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu. Pengadilan kerajaan tidak hanya berdasarkan hukum adat, tetapi juga mulai mengadopsi syariat Islam sebagai landasan moral dan etika sosial. Rakyat sangat mencintainya karena ia hidup sederhana. Walau ia seorang raja, Sunan Gunung Jati lebih suka makan bersama rakyat di masjid atau di kebun, dan pakaiannya tidak berbeda dengan pakaian santri. Kesederhanaan dan akhlaknya yang mulia menjadi teladan bagi para pejabat dan bangsawan. Ia menolak dipanggil sebagai Yang Mulia, dan lebih senang dipanggil Kanjeng Wali
atau Sunan. Salah satu peninggalan penting dari Sunan Gunung Jati adalah pembangunan masjid dan pesantren di berbagai pelosok. Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Cirebon adalah salah satu karya besar yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Ia membangun masjid itu bersama Sunan Kalijaga, dan arsitekturnya mencerminkan perpaduan budaya Islam, Hindu, dan Jawa. Di masjid tersebut, Sunan Gunung Jati mengajarkan tafsir Al-Quran, ilmu fikih, dan tasawuf kepada para santri dari berbagai penjuru Nusantara. Ia tidak hanya membina intelektual, tapi juga spiritual dan moral murid-muridnya. Pesantrennya terbuka untuk siapapun, tanpa memandang suku atau latar belakang sosial, sehingga menjadi tempat pemersatu umat Islam dari berbagai kalangan. Tak hanya itu, beliau juga mengajarkan ilmu pengobatan, astronomi, dan pertanian. Ia memahami bahwa agama tidak bisa berdiri sendiri tanpa ilmu duniawi. Maka dari itu, pesantren di bawah bimbingannya juga menjadi pusat pembelajaran multidisiplin. Banyak santri yang kelak menjadi cendekiawan dan pemimpin masyarakat di daerah asal mereka. Hubungan diplomatik antara Cirebon dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya terus ia jalin dengan hangat. Ia mengirim utusan ke Aceh, Demak, Banten, dan bahkan ke Kesultanan Turki Utsmani. Melalui jalur diplomasi ini, Sunan Gunung Jati memperkuat jaringan ukhuwah Islamiyah dan membuka jalan pertukaran ilmu, budaya, serta dukungan militer jika dibutuhkan. Salah satu surat diplomatik paling terkenal adalah ketika ia menulis kepada Sultan Turki Utsmani, Sultan Sulaiman Al-Qanuni, sebagai bentuk silaturahim dan permintaan dukungan moral terhadap perjuangan Islam di Jawa. Meskipun jarak sangat jauh, namun respons hangat dari Kesultanan Turki menunjukkan bahwa perjuangan para wali di Nusantara mendapat perhatian dunia Islam. Ia juga bersahabat dengan para pedagang Muslim dari Gujarat dan Arab. Banyak dari mereka yang menetap di Cirebon, membangun komunitas Islam yang multietnis. Sunan Gunung Jati memfasilitasi mereka dalam berdagang dan berdakwah, sehingga pelabuhan Cirebon menjadi titik temu peradaban Islam dari berbagai belahan dunia. Di tengah kesibukannya sebagai raja dan pendakwah, Sunan Gunung Jati tetap meluangkan waktu untuk khalwat dan bertafakur. Ia sering bermunajat di tempat sunyi seperti Gunung Sembung, tempat yang kelak menjadi kompleks makamnya. Di sanalah ia mendekatkan diri kepada Allah, memohon petunjuk dan kekuatan dalam memimpin umat. Suatu malam, dalam tafakurnya, ia bermimpi melihat cahaya besar dari arah barat menyinari seluruh Pulau Jawa. Ia menafsirkan mimpi itu sebagai isyarat bahwa Islam akan semakin berkembang di Nusantara. Maka ia pun semakin giat berdakwah, membimbing para pemimpin muda agar kelak bisa meneruskan perjuangan dengan semangat yang sama. Ia tak pernah menyimpan dendam atau benci terhadap musuh-musuhnya. Bahkan kepada mereka yang menentangnya, ia tetap bersikap ramah. Suatu ketika, seorang pembesar yang dulu mencaci dakwahnya datang dalam keadaan sakit keras. Sunan Gunung Jati tak hanya mengampuninya, tapi juga merawatnya hingga sembuh, dan akhirnya orang itu masuk Islam dengan penuh kesadaran. Tahun-tahun berlalu, usia Sunan Gunung Jati semakin lanjut, rambutnya mulai memutih. Namun semangat dakwahnya tidak pernah surut. Ia tetap mengajar, menerima tamu dari berbagai daerah, dan memimpin salat berjamaah di Masjid Agung. Para santri dan rakyat selalu menantikan nasihat-nasihatnya, yang semakin lembut namun dalam maknanya, seolah beliau tahu bahwa waktunya tak lama lagi. Dalam sebuah pertemuan dengan para ulama dan muridnya, ia berpesan agar dakwah tidak berhenti hanya karena tubuh melemah. Jangan gantungkan Islam pada jasadku, ujarnya dengan suara tenang. Ia menekankan bahwa Islam harus terus diajarkan dengan cinta, ilmu, dan teladan. Beliau pun mulai mempersiapkan generasi dakwah, menunjuk putra dan murid-murid terbaiknya untuk memegang amanah selanjutnya. Salah satu yang paling ia percayai adalah Maulana Hasanuddin, putranya sendiri yang kemudian menjadi Sultan Banten. Hasanuddin mewarisi kecerdasan dan sifat welas asih sang ayah. Sunan Gunung Jati memberinya wejangan terakhir, bukan tentang harta, tapi tentang menjaga akhlak dan umat. Pemimpin sejati bukan yang ditakuti, tapi yang dirindukan, katanya, sambil memandang anaknya dengan penuh kasih. Menjelang akhir hayatnya, Sunan Gunung Jati lebih sering tinggal di Gunung Sembung. Ia menjadikannya tempat khalwat dan memperdalam munajat kepada Allah. Di sana, ia menulis doa-doa, syair-syair tauhid, dan catatan nasihat yang kini diwariskan turun-temurun. Para murid dan keluarga tidak berani mengganggunya saat ia menyendiri, karena tahu itu adalah waktunya bersama Sang Pencipta. Suatu hari, tubuhnya mulai melemah, ia tetap salat berjamaah. Namun langkahnya tak lagi sekuat dulu.
para santri mulai gelisah, dan kabar pun menyebar ke seluruh wilayah bahwa Kanjeng Sunan sedang sakit. Dari Demak, Banten, hingga pesisir pantai, para pengikut dan rakyat berdatangan ke Cirebon, ingin mengucapkan salam terakhir dan mendapat restu. Dalam kondisi lemah, Sunan Gunung Jati tetap tenang. Di hadapan para ulama, santri, dan keluarga, ia menyampaikan kalimat-kalimat terakhirnya. Islam adalah rahmat, bukan beban. Sebarkan dengan sabar dan akhlak, bukan kemarahan, bisiknya lirih. Ia lalu memejamkan mata dengan tenang. Bibirnya mengucap kalimat syahadat, dan ruhnya kembali kepada sang pemilik. Berita wafatnya Sunan Gunung Jati mengguncang seluruh tanah Jawa. Tangis duka terdengar dari ujung barat hingga timur. Rakyat dari berbagai kalangan, pedagang, petani, ulama, bahkan bangsawan, menghentikan aktivitas mereka untuk berdoa dan mengenang jasa sang wali. Masjid dan langgar dipenuhi orang yang melantunkan doa serta ayat-ayat Al-Quran untuk mengiringi kepergiannya. Jenazahnya dimakamkan di Gunung Sembung, tempat beliau sering bertafakur. Pemakamannya dilakukan secara sederhana, sesuai wasiatnya. Tidak ada istana, tidak ada kemegahan, hanya doa-doa tulus dari rakyat yang mencintainya. Dari hari ke hari, makam itu menjadi tempat ziarah, bukan untuk meminta berkah, tapi sebagai pengingat tentang perjuangan dan keteladanan seorang wali. Meski jasadnya telah tiada, namun warisannya abadi. Pesantrennya tetap berdiri, dakwahnya tetap hidup dalam hati murid-muridnya, dan ajarannya terus mengalir melalui generasi. Nama Sunan Gunung Jati menjadi legenda hidup dalam sejarah Islam di Nusantara. Ia bukan hanya tokoh sejarah, tapi cahaya yang menerangi zaman gelap menuju terang.